Jadi kita kembalikan budaya-budaya yang dulu itu sering musyawarah, sering diskusi, itulah kita kembalikan. Dan memang pesan beliau tidak ada embel-embel, mohon maaf, agama dan lain sebagainya. Ya, jadi ini murni memang kita mengembalikan lagi tradisi dulu, musyawarah, tradisi yang nenek moyang kita ini musyawarah mufakat segala macam, diskusi gotong royong itu. Iya. Nah, jadi kalau di situ nggak ada ekonominya, mungkin saya masuk di wilayah, karena saya ini Pak, saya ini dulu di pesantren, kebetulan di pesantrennya Gus Dur. Oh iya. Nah, jadi pluralismenya saya ini memang, saya memang masuk ini Pak Cahyo, saya ingin membantu di keindonesiaan. Iya. Om Swastiastu, pemirsa Kampung Penyang TV dimanapun berada, jumpa lagi dalam obrolan santai kali ini ya. Kita kedatangan dosen-dosen muda yang luar biasa. Jadi baru tadi malam jam 11 itu di WA oleh salah satu dosen dari Kampung Penyang. Saya terkejut, biasanya kalau malam genting, ternyata genting juga. Coba dalam sore jam 2 kesepakatan, terus langsung action ya, luar biasa. Selamat datang di sini Mas Cahyo Wahyu Darmawan dari Prodi Sendra Tasik ya, pendidikan seni drama, tari dan musik. Dan hadir pula dari kampus saudara tua kita dari IAIN ya. Kalau Mas Cahyo dari PR, IAIN Pak Zaini ya, dari Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah. Luar biasa. Apa sih? Ya, pertanyaannya kan apa sih anak-anak muda, dosen-dosen muda yang diperbuat sehingga tercetus komunitas literasi seni dan budaya. Tetapi hal seperti ini mungkin masih awam untuk kita semua, tentunya akademisi di Kalimantan Tengah. Gebrakan-gebrakan semacam ini sangat diperlukan untuk katakanlah kampus itu harus ada perubahan-perubahan gitu, tidak monoton. Jadi dinamika kampus itu perlu dari akademisi muda yang memiliki ide-ide cemerlang. Ini siapa dulu yang mau menjelaskan? Yang punya ide beliau ini. Yang punya ide ternyata Mas Cahyo. Mas Cahyo ini saya ketemu waktu pameran seni ya. Iya, pameran seni. Terus mau berkunjung karena sama-sama sibuk, akhirnya sempat ya kita ketemu. Terus gagasannya saya kira ya waktu itu juga ingin bagaimana sih membuat seperti Pak Prof Salampak katakan, sebagai universitas tertua ya di Kalimantan Tengah ingin merangkul dari perguruan tinggi baik negeri swasta, sehingga ya akan memunculkan sinergitas daripada dari ide-ide kampus yang sejenis maupun tak sejenis di Kota Palangkaraya ini. Silakan Mas Cahyo, komunitas ini kayaknya akan menjadi warna dari kegiatan akademisi di Kota Palangkaraya. Iya, amin. Terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang komunitas literasi seni dan budaya, itu kita berawal, saya ini cerita sedikit sebenarnya, berawal dari teman-teman para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Waktu itu kita awalnya itu kita literasi di CFD, di Kak Fridi, literasi hanya membaca di Kak Fridi hanya membaca saja dengan anak-anak. Membacanya membawa buku. Kita membawa buku sama buku gambar. Jadi anak-anak bebas, mau menggambar boleh, mau membaca boleh, mau belajar berhitung boleh. Oh iya. Ya, itu kita awalnya itu komunitas Bahijo. Ya, Bahijo itu ya namanya Bahijo gitu. Ya, Bahijo karena terus ada pensil kita. Kan itu.
terus ada beberapa mahasiswa. Kita diskusi gimana bila kita itu di Palangkaraya itu ada tempat selain untuk anak-anak, Iya, juga untuk diskusi. Akhirnya muncullah waktu itu awal bulan Ramadan, puasa, Iya, awal iya. puasa itu kita ngumpulkan kira-kira apa? Ya udah, karena di dalamnya itu ada literasi, ada seni, ada budaya, dan yang terakhir itu ada kesehatan. Oh, Ya, akhirnya itu tadi ya, dari Bayangkara. Bayangkari, dari Rumah Sakit Bayangkara kalau nggak salah tadi. Nah, akhirnya kita sebenarnya pengennya itu adalah kumpulan komunitas, kumpulan komunitas literasi, seni, budaya, dan kesehatan. Kesehatan. Ya, jadi semuanya melumpuk di situ. Jadi kalau dibilang apakah ini satu komunitas? Ya enggak, ini pengennya mengumpulkan beberapa Mengumpulkan komunitas. beberapa macam komunitas, Iya. termasuk ekonomi ya. Iya, Iya. ekonomi itu karena setelah itu terjadilah sebuah kegiatan yang dulu festival seni yang Bapak sempat iya. datang di Iya, Prodi iya. Pendidikan Sendera Tasik itu. Pendidikan, Ya, ya. itu kan kita karena mahasiswa ada dari IAIN, ada dari IAKN, Iya. ada dari IAHN, Iya, sama ada UMPR juga ada, yang terakhir UPR. Jadi 5 itu di Palangkaraya. Nah, berlanjut dari situ setiap minggu kita di sudah CFD. setiap minggu Iya, di Car Free Day. di Car Free Day setiap Di minggu. mana itu? Di depan Hotel Dendang Tingang. Oh, Di taman di situ. itu. Iya, Ya. iya. Karena kita sifatnya sosial, jadi kita nggak memajang pamflet ini loh komunitas, enggak. Kita sifatnya ini apa? Ini kumpulan komunitas. Kalau mau nimbrung silakan. Jadi awalnya dari jam 7.30 sampai jam 8.30 itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak, Untuk anak-anak. anak membaca, menulis, menggambar. Itu Anak-anak maksudnya SD, SMP. ya SD SMP yang Iya, iya. ke situ. Biasanya kan habis keliling capek main ke Mampir situ, di mampir di situ. Itu sampai jam 8.30. Habis itu jam 9-an kita diskusi untuk yang dewasa. Di situ kita juga menyiapkan buku 2. Yang satu untuk anak-anak, yang satu untuk anak dewasa. Jadi Itu kayak semacam perpus gitu. iya, jadi perpustakaan keliling lah. Oh, iya, gitu. iya. Jadi alhamdulillah sampai minggu. Jadi saya mohon maaf tadi bilang wah ini saya meruput malam-malam. Ya, idenya itu hari Minggu. Oh, Setelah setiap minggu kita di CFD kita mengadakan, bisa enggak kita mengadakan khusus dewasa. Khusus dewasa yang anggotanya itu orang-orang muda. Makanya tadi yang datang kan ada yang SMA, Bahkan Karsa, ya. terus ada himpunan mahasiswa jurusan, ada dari sini juga tadi. Iya. Terus, nah itu pinginnya tadi itu tidak hanya sekedar habis diskusi pulang, enggak. Sesuai yang dikatakan Bapak tadi, tindak lanjutnya ada. Kalau yang setiap minggu sudah ada, setiap bulan lah kalau bisa. Nanti setelah bulan ada, baru 1 semester. Luar biasa. Gitu sih Pak. Itu. Pemirsa Tambang Penyang TV dimanapun berada, jadi ada apa ledakan-ledakan yang perlu ya di setiap kampus saya kira. Jadi dari ide Mas Cahyo tadi sudah berjalan di Car Free Day, karena kan tentunya di Car Free Day lah yang menarik di situ berkumpulnya dari beberapa macam ya, dari anak-anak, dewasa, orang tua, terus mampir ya, Iya. ingin tahu apa Pak Mas Jai ini begitu ketularan dari Nggih, penyakit flu ya. ini memang virusnya ini beliau ini. Nggih, jadi tadi malam Pak ini saya didatangi Oh, sama beliau. tadi malam. Iya, tadi malam jam berapa itu? Pak Cahyo, jam 8 ya. Ya, jam Kita 9. ngobrol-ngobrol diskusi. Jadi beliau juga menceritakan apa itu namanya keluhan-keluhan terkait dengan kondisinya mahasiswa saat ini. Karena mahasiswa. apa nggih tahu sendirilah karena generasi saat ini memang tidak seperti saya, mohon maaf bukan kok kemudian kita
menganggap memang kenyataannya seperti itu. Anak-anak yang diajak diskusi itu agak gimana nggih, agak males-malesan, kaku, kemudian tidak bisa vokal. Nah, kalau saya konteksnya di sini hanya membantu dari segi keilmuannya. Jadi kita kembalikan budaya-budaya yang dulu itu sering musyawarah, sering diskusi, itulah kita kembalikan. Dan memang pesan beliau tidak ada embel-embel mohon maaf agama dan lain sebagainya. Ya, jadi ini murni memang kita mengembalikan lagi tradisi dulu musyawarah, tradisi yang nenek moyang kita ini musyawarah mufakat segala macam, diskusi gotong royong itu. Ya. Nah, jadi kalau di situ nggak ada ekonominya, mungkin saya masuk di wilayah, karena saya ini Pak, saya ini dulu di pesantren, kebetulan di pesantrennya Gus Dur. Oh iya. Nah, jadi pluralismenya saya ini memang saya memang masuk ini Pak Cahyo, saya ingin membantu di keindonesiaan. Iya, betul. Keindonesiaan kita kembalikan lagi adik tingkat kita ini supaya tergugah lagi, semangat lagi untuk berpikir ke depan bagaimana merawat Indonesia ini, Iya, kan betul, itu. Betul. Itu aja. Udah bergabung ikut minggu per minggu? Belum. Ya ini makanya ini serba luar biasa ini Pak, luar biasa memang. Jadi kita berbicara masalah mahasiswa zaman sekarang, tentunya kan suatu contoh saya generasi Iya, nggih. sambil diminum. Oh iya. Iya. Jadi apa yang kita perlu Pak. perlu mengerti itu kan ya mereka. Jadi kita selaku dosen melihat gelagat dengan era generasi Z sekarang ya. Artinya kesukaan dari mahasiswa itu apa, maunya apa. Jadi kita ibaratnya angon, kita ikuti, jangan saklek. Ya mungkin kalau selera zaman saya dulu sangat berbeda. Nah sekarang dengan teknologi itu bagaimana kita juga tidak gaptek, jadi ikut walaupun sudah tua, jangan merasa gengsi belajar dengan yang muda. Suatu contoh tadi saya sangat terenyuh gitu. Kadang-kadang merasa kekeluargaan kita itu mulai surut dengan kesibukan masing-masing. Bayangkan dari anak kecil kan sudah mulai menyendiri dengan sibuk sendiri ya. Anak kecil masih balita udah diberi HP. Itu alasannya dengan begitu dia diem, bapaknya bisa bebas berkegiatan. Itu saya lihat dari cucu-cucu saya. Jadi nanti ini pemantik sehingga walaupun singkat, tapi kalau kita percaya bahwa ini baik, terus kita dukung bersama demi generasi muda kita merajut dari apa yang diwariskan oleh leluhur kita ya, dengan budaya kita yang Bhinneka Tunggal Ika Tadana Dharma Mangurwa itu. Dari situ kita sudah petik makna bahwa apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu kan merasa andarbeni kalau orang Jawa itu begitu. Jadi sekarang mahasiswa dari manapun ya saat kita itu menjadi dosen, saya kira welcome saja. Iya betul Pak. Dan memang itu karena saya berpikir di Kalimantan Tengah ini kan luar biasa dari agamanya juga bermacam-macam ada, dan memang harusnya memang ini menjadi fokus utama kita sebagai dosen untuk mengelola situasi saat di Kalimantan Tengah ini supaya nanti saling menghargai. Iya, betul. Gitu Pak. Jangan sampai nanti ada rasis segala macam karena ya saya sendiri tadi itu Pak, saya memang karena profil saya itu kan Gus Dur itu Pak, jadi saya di situ luar biasa. Ya ini Bang virusnya. Iya, saya lama kadang saya selaku WR3 di kampus ini, apalagi background kita budaya, intinya tadi saya sebutkan bahwa lokal wisdom kita dimanapun ya, di Jawa, di mana saja, kita merasa sebagai bangsa Indonesia. Saat kita punya moto di Kalimantan kita berada kan ada konsep bumi dipijak, langit dijunjung. Kita kadang-kadang telanjang
Artinya saya orang Jawa itu justru bagaimana leluhur Dayak ini juga leluhur saya. Bagaimana sih kearifan lokal yang positif itu kita juga rawat. Jawa sudah nggak kurang ya, banyak pakarnya. Sekarang kita tinggal di sini. Mohon maaf, Mas Zaini dari mana asalnya? Dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mas Cahyo? Jawa Timur. Ya, saya juga Jawa Timur. Di sini yang kita sibukkan kan merawat generasi muda, justru yang dominan dari pemuda-pemuda yang asli Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah artinya putra Kalimantan Tengah itu tidak pandang itu tadi agama, sukunya itu tidak, tetapi siapapun yang ada di Kalimantan ini. Ya, jadi kita memberi kesempatan lah Mas untuk anak-anak pribumi sini, anak lokal sini untuk setidaknya itu menjunjung tinggi keilmuan, menjunjung tinggi menghargai yang memang kita juga orang pendatang ini kadang-kadang sungkan Pak, ini mau ngapain, takutnya nanti mengganggu segala macam kan gitu. Nah, jadi ya kita sambil inilah diskusi, insya Allah nanti dengan diskusi kita saling mengenal. Ya kayak saya kan di prodi pendidikan sendera Tasik, karena ada seni, drama, tari dan musik, dan itu menggali budaya-budaya lokal. Jadi kita mahasiswa lokal tidak hanya sekedar praktek seninya, tapi kalau seni kan bisa dilihat, tapi yang hatinya untuk menggerakkan budaya, rasa cinta tanah air, cinta daerah itu kan harus dimulai dari awal. Gitu. Luar biasa. Pemirsa Kampung Penyang TV, ya saya tidak menyangka bahwa podcast hari ini dadakan juga. Kaget, tetapi justru yang seperti inilah yang wajar, tidak dibikin-bikin, saling ketemu. Mau berkata apa kalau Bapak sudah umur kan menjelang pensiun, kalian tadi. Ini sepertinya ada episode selanjutnya ini Pak. Nanti bisa aja yang diundang lanjut. Makanya saya katakan membuat publikasi dari semua kegiatan kan ini juga diperlukan untuk kampus-kampus kita. Benar. Harapan itu dengan mungkin kita masih kecil, tetapi nanti setelah didengar oleh pakar-pakar kita, oh ternyata itu perlu didukung. Jadi nanti kampus-kampus kita saling bagaimana mengupayakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dicetuskan sekarang ini. Bahkan kalau apa saja pendekatannya dengan budaya itu kan enak. Jadi tidak lagi kita berpikir masalah siapa antara dia, siapa antara yang lain, tidak ada. Nah, terus mungkin ke depan apa yang akan diciptakan lagi dekat ini? Mungkin ini kan udah ekonomi ada, kesehatan ada, seni ada. Terus mungkin Car Free Day-nya masih tetap. Nah, di sana mungkin per satu-satu drama sekilas ditampilkan sambil menggembleng mental dari komunitas ini kan bisa. Kesehatan kita punya yoga sedikit yoga. Nah, ini untuk mewarnai kegiatan itu yang kesehatan, ekonominya anak-anak sambil di Car Free Day itu bagaimana mendapatkan cuan. Belajar dari situ. Apa kira-kira yang ada ide selanjutnya untuk mendukung itu? Selanjutnya mungkin sesuai yang dikatakan tadi, kita harus ada tindak lanjut tidak hanya selesai. Jadi ini tadi yang disampaikan Pak Budi juga tidak hanya sekedar ini aja hari ini di IHN, tapi bila bisa itu ada rolling antar kampus. Jadi hari ini di IHN, bulan depan di IAIN, bisa di UPR untuk mensosialisasikan tentang kebudayaan. Karena mantap. Kalau kita hanya berhenti kan harus terus. Gitu sih. Kalau saya sih mungkin ini Pak ya, karena di setiap elemen keilmuan itu kan ada unsur ekonominya. Jadi bisa nanti kalau untuk yang budaya nanti kita kembangkan budayanya tarinya atau segala macam untuk seninya untuk seninya bisa dikembangkan. Nah, nanti potensi ke arah ekonominya nanti yang kita arahkan kemana.
kan gitu. Iya. Nah, bisa apa itu namanya iklim kreatif gitu ya. Iya. Nah, mungkin nanti di bidang bahasanya mungkin nanti diarahkan halnya dengan ke ekonomi juga. Nah, supaya teman-teman ada di tingkat kita itu kemudian tidak ketergantungan dengan pemerintah. Jadi tidak hanya nanti lulus itu kemudian berharap jadi ini segala macam, kan gitu Pak. Karena saya sendiri juga merasakan itu. Saya mempunyai prinsip bahwasanya kalau bisa saya memberi sesuatu ke negara ini. Iya. Jadi jangan kita ketergantungan dengan negara kan gitu. Jangan meminta apa yang kita berikan kan. Iya. Ada moto seperti itu. Oke. Ya ini sesuatu yang sangat menarik. Suatu contoh saat kita memiliki komunitas yang beragam ini, kita cinta dengan budaya tradisi. Suatu contoh anak-anak kita kenalnya junk food, makanan-makanan Iya. yang identik nggak sehat. Nggak ya. sehat, Iya. instan. Terus sekarang kan kuliner, ayo kita pakai yang deso, ya. Iya. Ada gegetas, kuenya orang sini ketan, bikin lemang, gitu. Nggak paham mereka anak-anak Iya. milenial ini. Nah saat itu salah satu nanti di apa itu Digali lagi, digali, diperkenalkan, Iya, diangkat lagi nah, gitu. tentunya ini akan lebih menarik. Pemirsa Kampung Penyang TV dimanapun berada tentunya panjang karena berlanjut. Jadi kegiatan diawali ini rollingnya yang pertama ya di Iya. Kampung Penyang kita Institut Agama Hindu Negeri dapat giliran dan ada juga praktisi kita yang sibuk dengan ide-idenya. Salah satu dosen di kampus kita Bu Putu Mulyani, ya Bu Putu panggilannya begitu. Ini sangat welcome, suka berkunjung kemana-mana. Semoga dengan kehadiran Mas Cahyo, Mas Zaini, terus untuk memberikan pengenalan ide-ide yang sudah dirakit di komunitas kita nanti dikenalkan kepada halayak. Jangan lupa kalau Car Free Day mampir di depan Dandang Tingang. Iya. Saya juga pernah hanya lewat karena belum kenal. Tentunya itu pemirsa Kampung Penyang TV dimanapun berada, masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya, ayo dukung dari program-program komunitas literasi, seni, budaya, pendidikan, apalagi Ekonomi. ekonomi. Ya. Saya kira sampai di sini obrolan santai kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih juga Pak. Nggih. Mas Jaini. Nggih. Semoga Tuhan memberkati apa yang menjadi Amin. tujuan baik kita Amin. semua. Akhirnya saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi Om Sai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.